Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Amrina Rasyada, perawat yang pada hari ini bertugas. Sebelumnya bisa Ibu sebutkan nama dan tempat tanggal lahir Ibu? Baik, betul ya, dengan Ibu Dian. Jadi Bu, pada hari ini saya akan memberikan penjelasan kepada Ibu mengenai dehidrasi. Tujuannya ini agar Ibu dapat mengetahui tanda dan gejala dari dehidrasi tersebut. Lamanya pengedukasian ini kurang lebih 10-15 menit. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia ya Bu. Baik, saya mulai ya Bu menjelaskan tentang dehidrasi. Jadi dehidrasi itu ialah gangguan keseimbangan cairan atau air pada tubuh. Hal ini terjadi Bu karena pengeluaran air lebih banyak daripada pemasukan air, misalnya minum. Pengeluaran cairan dari tubuh terjadi melalui keringat, air mata, muntah, buang air kecil maupun buang air besar. Dehidrasi dapat disebabkan oleh berbagai penyakit termasuk diare, demam, muntah-muntah, luka bakar, kelainan ginjal atau penyakit lainnya. Kemudian dehidrasi ini ada 3 tingkatan. Yang pertama ringan, sedang, dan berat. Pada ketiga tingkatan tersebut mempunyai tanda dan gejalanya masing-masing. Jadi dehidrasi tadi dibedakan menjadi 3 tingkatan. Dehidrasi ringan itu kehilangan cairannya 2-5% berat badan. Tanda-tanda dehidrasi ringan yang pertama mulut kering, kemudian terasa kantuk atau kelelahan. Yang kedua pada anak cenderung kurang aktif dari biasanya. Yang ketiga merasa haus. Keempat, untuk penurunan output urin pada bayi popok tetap kering selama 3 jam. Sedangkan pada anak-anak dan remaja 8 jam atau lebih tanpa buang air kecil. Kemudian kelima, sedikit atau tidak ada air mata saat menangis. Kemudian kulit kering, sakit kepala dan sembelit. Dan yang terakhir itu Bu, merasa pusing. Untuk penanganannya akan dilakukan tindakan rehidrasi. Rehidrasi itu ialah terapi cairan merupakan mengembalikan cairan tubuh yang terbuang. Rehidrasi ini dilakukan sesuai dengan tingkatan dehidrasi tersebut. Untuk dehidrasi ringan dilakukan rehidrasi per oral. Misalnya memberikan segala macam cairan yang ada di rumah seperti larutan gula dan garam serta buah-buahan. Upaya untuk pencegahan dehidrasi yang dapat dilakukan antara lain, prinsip utama pencegahan dehidrasi adalah cairan yang masuk harus sama dengan cairan yang keluar. Minum banyak cairan dan mengonsumsi makanan yang tinggi kadar airnya seperti buah-buahan. Orang dewasa dianjurkan minum 2 hingga 3 liter air setiap harinya. Pada anak-anak, pemberian cairan bergantung kepada umur, ukuran tubuh, dan aktivitas yang dilakukan. Untuk dehidrasi sedang, kehilangan cairannya 5-8% berat badan. Untuk tanda-tanda dehidrasi sedang, yang pertama mulut kering, kemudian terasa kantuk atau kelelahan. Yang kedua pada anak cenderung kurang aktif dari biasanya. Yang ketiga merasa haus. Keempat, untuk penurunan output urin pada bayi popok tetap kering selama 3 jam. Sedangkan pada anak-anak dan remaja 8 jam atau lebih tanpa buang air kecil. Kemudian kelima, sedikit atau tidak ada air mata saat menangis. Kemudian kulit kering, sakit kepala dan sembelit. Dan yang terakhir itu Bu, merasa pusing. Untuk penanganannya akan dilakukan tindakan rehidrasi. Rehidrasi ini dilakukan sesuai dengan tingkatan dehidrasi tersebut. Untuk dehidrasi sedang, diberikan cairan Oralid pada bayi di bawah 1 tahun, diberikan Oralid sebanyak 100 ml atau 1/2 gelas. Di atas 5 tahun diberikan Oralid sebanyak 400 ml atau 2 gelas. Anak di atas 12 tahun serta orang dewasa diberikan sebanyak 600 ml atau 3 gelas. Kemudian yang
terakhir, dehidrasi berat, kehilangan cairannya 8-10% berat badan. Untuk tanda-tanda dehidrasi berat, yang pertama rasa haus yang ekstrim, sangat rewel atau kantuk pada bayi dan anak, mudah marah dan kebingungan atau konsentrasi hilang pada orang dewasa. Yang kedua itu mulut, kulit, dan membran mukosa sangat kering, sedikit keringat walaupun udara panas. Kemudian sedikit atau tidak buang air kecil. Setiap urin yang dihasilkan akan berwarna kuning gelap atau kecoklatan. Mata cekung, kulit keriput dan kering, kurang elastis atau turgor turun, sehingga bila dicubit tidak dapat kembali atau tetap mengkerut. Pada bayi, fontanel atau ubun-ubunnya cekung, tekanan darah rendah, detak jantung cepat, serta nafas cepat. Tidak ada air mata saat menangis, kemudian demam, dan dalam kasus yang paling serius akan terjadi delirium atau tidak sadarkan diri. Untuk penanganannya, dilakukan rehidrasi parenteral yang hanya dapat dikerjakan di rumah sakit atau puskesmas. Cairan rehidrasi parental yang dapat digunakan adalah cairan infus seperti ringer laktat. Baiklah, jadi itu Bu penjelasan mengenai dehidrasi. Bagaimana, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih, saya permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.